Selamat datang di edisi perdana dari podcast Cicak. Cicak Kreatif merupakan program dari Kadin Kepri bidang ekonomi kreatif. Nah, kali ini saya tidak akan menampakkan diri di kamera, tapi saya akan bertanya kepada 6 perempuan hebat yang ada di sini. Karena besok itu adalah Hari Ibu, maka kita akan ngobrolin peran ganda perempuan dalam industri kreatif. Nah, kira-kira nih, ini kan ada 6 perempuan dari beberapa generasi yang berbeda. Dan 7 ya? Oke. Waduh, saya salah hitung sepertinya. Oke. Ada 7 perempuan dari generasi yang berbeda dan semuanya memiliki peran ganda. Tidak hanya sebagai perempuan, tapi juga memiliki peran-peran di bidangnya masing-masing. Oke, aku langsung aja mau mempersilakan teman-teman ini. Say hello dulu deh buat penikmat dari podcast Cicak, karena ini adalah edisi perdana. Halo. Mungkin bisa say hi Halo semua. Oke, aku langsung aja ke Mbak Indina untuk memperkenalkan diri, Mbak. Gitu. Walaupun mungkin udah pada tahu, tapi pastinya pengen tahu lebih dalam lagi. Oke. Thank you. Salam kenal semuanya. Selamat datang di Cicak. Ya. Saya Indina, panjangnya Indina Putri Fajar. Saya kebetulan wakil ketua bidang ekonomi kreatif di Kadin Kepri. Ini programnya kita loh, satu tim. Kemudian sehari-hari saya punya usaha selain ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dengan 5 anak, tapi limanya udah pada besar-besar, dan punya mantu 1. Kemudian saya punya usaha, saya interior designer untuk 30 tahun, alhamdulillah. Dan juga organisator. Jadi di Kadin, aktifnya di Kadin. Tuh, itu aja sih dari aku. Oke, kita langsung ke sosok wanita berikutnya. Tepuk tangan dong. Karena ini adalah harinya perempuan ya. Karena 7 perempuan kumpul semua, tidak ada laki-laki. Halo, saya Linda. Selamat datang di Cicak. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya single parent yang punya usaha Padang by Uni Linda di Pasir Putih Carnival Market. Oke. Anaknya berapa? Oh, anak saya 4 orang, cucu saya 5, mantu saya 2. Waduh. Alhamdulillah. Jadi perannya sangat ganda-ganda sekali nih. Peran saya sangat ganda. Udah nenek-nenek, jadi ibu juga, jadi entrepreneur juga, gitu. Jadi nenek, Iya. jadi tukang masak. Wah, luar biasa. Semuanya deh pokoknya. Rangkap-rangkap. Terima kasih. Oke, lanjutnya. Dengan Mbak siapa nih? Halo, saya Dewi Kori. Selamat datang, selamat berkumpul di Cicak. Ya, saya selain sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai petani organik dan hidroponik. Saya mempunyai 2 anak dan 1 menantu. Wah. Cucu akan datang sebentar lagi. Waduh. Oke, berikutnya. Halo, kenalkan nama saya Ayen. Selamat datang di Cicak. Oke, lebih dekat lagi mungkin ya. Sip. Saya punya usaha di bidang cemilan, kampung resepi, brand kami. Kebetulan kita itu punya visi misi ingin memperkenalkan makanan tradisional Indonesia lebih luas lagi ke mancanegara. Itu visi misi kami. Terus single parent juga, nggak punya anak, tapi banyak anak-anak asuh. Yes. Itu aja. Halo, nama saya Dewi Setiorini. Senang. Halo, nama saya Dewi Setiorini. Senang bisa bergabung dengan ibu-ibu
hebat di sini dalam acara Cicak ya. Iya. Saya seorang ibu rumah tangga yang berusaha untuk menjadi kreatif karena ingin memberi contoh buat anak saya. Jadi saya sudah mencoba berbagai usaha dari restoran, properti, dan beberapa usaha lain. Cuma akhir ini sudah setahun setengah saya mendalami bidang trading saham, dan insya Allah saya akan terus di situ karena ini yang sesuai dengan saya. Sebenarnya saya punya cita-cita mungkin someday lebih banyak wanita yang mau terjun di bidang trading saham ini, karena ini sebenarnya cocok sekali untuk ibu rumah tangga yang punya banyak waktu luang. Kita bisa pakai uang belanja sisa untuk bermain di saham, dan itu sebenarnya tidak sulit. Mudah-mudahan. Oke. Kamera rolling action ya. Halo, nama saya Atia. Senang hari Maaf ini bisa kumpul. deket Dapat aja. lagi gini. Oke. Deketin ke kamu aja. Halo, udah ya? Halo, nama saya Atia. Senang hari ini bisa kumpul dengan ibu-ibu inspirasional di acara Cicak. Jadi mungkin sedikit lebih berbeda dari yang lainnya. Aku masih lajang, aku masih murid di university. Sekarang aku belajar teknik informatika, dan tapi juga aku aktif di bidang ngajarin wanita-wanita untuk masuk ke bidang teknologi. Jadi misalkan aku ngajar wanita-wanita yang misalnya jurusannya kimia tapi pengen masuk ke dalam bidang teknologi, kita ada kayak kursus-kursus pendek sekitar 4 minggu sampai 8 minggu supaya mereka bisa masuk ke bidang teknologi. Jadi lebih banyak perempuan yang aktif di bidang teknologi. Oh, keren. Oke, luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Rara Ciku hadir bersama ibu-ibu inspiratif di sini di acara Cicak. Nah, saya seorang ibu rumah tangga, 4 orang anak, 1 suami. Kebetulan suami saya TKI. Nah, TKI ya, kerjanya di luar. Jadi mungkin karena suami memang tidak di sini, jadi saya agak sedikit leluasa untuk menyalurkan bakat-bakat saya di entertain. Salah satunya memang dari muda di bidang entertain itu modeling, lalu saya juga MC, dan masih banyak lah yang lainnya seperti juga nyanyi. Akan ada launching mini album sebentar lagi tentang Capri, insya Allah. Nih, luar biasa. Ya, dan masih ada kegiatan yang lainnya seperti jualan online, MLM, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, wah, tepuk tangan dong buat perempuan-perempuan hebat yang ada di hadapan kita kali ini. Dan mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa sih pada mau menjalankan peran ganda? Tidak, udahlah. Terutama yang ini yang ibu rumah tangga, ya udahlah jadi ibu rumah tangga aja, nerimo gitu. Karena kenapa sih perempuan sekarang itu, aku pikir tuh cenderung lebih aktif gitu, lebih banyak yang ingin dilakukan gitu. Dan ternyata memang terbukti bahwa perempuan itu adalah multitasking. Dia memang tidak seperti laki-laki lah, beda gitu. Nah, kenapa nih? Aku mau tanya dengan siapa ya? Siapa yang jawab dulu? Siapa aja? Iya. Kok aku dulu? Urutan. Kenapa ya? Sebenarnya sih udah dari lama itu perempuan itu dengan profesi ganda itu dari zamannya Ibu Kartini juga udah sebenarnya. Oke. Tapi kan penuh sekali dengan keterbatasan, dan itu karena yang kaitannya dengan budaya Indonesia, ya apalagi budaya Jawa, yang perempuan itu baiknya tuh di rumah aja, apalagi kalau udah jadi istri. Terus itulah hal-hal yang seperti itulah, dan banyak hal-hal yang dianggapnya tabu kalau perempuan itu keluar, sering-sering keluar. Jujur aja waktu awal-awal saya juga mesti meeting sama klien laki-laki, bapak-bapak, dan karena mungkin kesibukan mereka akhirnya meetingnya di hotel, tapi di lounge-nya atau di apa sih namanya, tempat waiting room Terbuka itu ya, itu di situ. Itu juga kadang-kadang buat saya juga agak
ya agak risih ya gitulah sebenarnya. Jadi mesti ajak teman-teman, kadang-kadang ya harus paksa harus sendiri kan. Nah yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi terus kalau untuk sekarang semakin banyak karena mungkin sudah ditunjang dengan teknologi yang memudahkan dan ya zamannya udah berubah ya ini ya, sudah banyak gerakan-gerakan feminis itu kan juga udah banyaknya dari luar negeri, dan itu jelas itu distorsinya ke kita pastinya kan gitu. Jadi itu yang dan pemudi-pemudi kita juga banyak yang punya kesempatan sekolah di luar apa gitu, nah itu dibawa ke sinilah gitu, kebiasaan itu jadi keberanian itulah gitu lah. Itu sebenarnya saya rasa sih itu ya, jadi yang menyebabkan perempuan-perempuan Indonesia sekarang ini lebih kreatif, lebih dalam arti kata lebih tampil gitu. Kalau kreatif saya rasa dari dulu udah gitu kreatif. Karena kreatif itu macam-macam kan. Kreatif dalam mengurus rumah tangga. Karena mengurus rumah tangga itu juga nggak gampang loh sebenarnya. Itu kan kayak mengurus satu bisnis gitu kan. Jadi ada keuangannya juga ada manajerialnya juga ada gitu kan. Ada procurement-nya ada, itu masih purchasing-nya ada. Sebenarnya kan di rumah tangga itu kan kayak gitu ya. Terus ngurus anak juga HRD jadinya kan ya itu ya. Ada bidang HRD-nya juga, dan kita harus nguasain itu semua. Gitu by our own gitu kan, sebagai perempuan. Nah itu. Tapi ini eranya udah enak banget sih gitu. Jadi saya buat saya senang sekali gitu ngeliat banyak perempuan yang kreatif. Asal jangan meninggalkan ini mereka lah, kodratnya mereka sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai anak. Itu aja sih kalau buat aku ya. Gitu. Yang lainnya monggo silakan. Mungkin ini deh, aku yang tadi bertani ya Mbak ya. Oke, menarik nih sebenarnya. Ini kan bertani ini mungkin identiknya dengan laki-laki lah ya, gitu. Tapi kenapa sih seorang perempuan masuk ke industri ini, gitu? Sebenarnya bertani itu nggak seperti zaman dulu yang harus macul, harus panas-panasan, harus berlumpur-lumpur. Dengan teknologi sekarang banyak cara kita menjadi petani ya. Walaupun ibu rumah tangga pun bisa menjadi petani rumahan. Untuk ketahanan pangan rumah tangganya. Contoh aja zaman sekarang ya, cabai di Batam itu bisa sampai harga 90.000 sekilo. Itu kan mempengaruhi ketahanan pangannya keluarga ya, kalau gajinya nggak naik-naik suami. Apa salahnya itu dia bertani menanam cabai sendiri. Seperti hal-hal itu hal kecil gitu. Tapi untuk bagi saya itu pertanian saya itu pertanian organik. Hidroponik. Jadi ingin memberikan sesuatu yang sehat, karena sehat itu dimulai dari makanan. Kalau kita makan penuh dengan racun kimia seperti yang sekarang ini, menjadi apa keluarga gitu. Jadi saya tertarik untuk itu karena latar belakangnya saya ingin memudahkan orang untuk mencari makanan sehat, dan memang saya hobi juga sih di pertanian. Itu sih. Jadi basicnya itu awalnya memang dari kebutuhan keluarga. Iya. Gitu ya. Kemudian berkembang dari pemenuhan diri sendiri, kemudian menjadi satu bisnis. Iya. Oke, luar biasa nih. Oke. Kemudian aku mau ngobrol dengan yang single nih. Nah, ini kan tadi kan aktivitasnya selain kuliah banyak, gitu ya. Ada juga gerakan untuk memperkenalkan teknologi ke orang-orang, kemudian juga bisnis gitu. Bagaimana sih mengatur waktunya gitu? Jadi sebenarnya yang penting banget tuh organization ya. Aku juga orangnya kalau misalnya aku bisa ngajar nih, tapi aku tahu aku nggak bakal 100%, ya aku quit gitu. Soalnya jangan pernah ngelakuin sesuatu setengah-setengah tapi banyak. Jadi sebenarnya emang banyak, cuman harus pilih-pilih gitu yang mana yang emang sama jadwalku tuh pas gitu. Kalau misalnya aku ngajar misalnya perempuan itu coding yang tadi itu kan 8 minggu, itu seminggu ada kelas 1 sama mereka ngerjain PR terus kita cek, dan itu waktunya pas summer. Jadi pas summer aku waktu itu lagi kerja di Google, terus sambil kerja, dia kan kerja selesai jam 5, jadi itu mulai kelasnya jam 6, jadi emang beneran jamnya habis kerja banget gitu. Tapi makanya masih sempet itu makanya waktunya dipilih gitu loh, jadi kayak emang nggak coincide. Jadi semua kewajibannya itu dilakuin dulu, terus baru yang bisa tambahan. Oke, jadi skala prioritas itu penting ya. Iya,
kewajiban itu selalu nomor satu. Iya, karena jujur sih saya sebagai laki-laki kadang-kadang susah mengatur waktu. Tidak seperti perempuan-perempuan ini yang kadang-kadang tuh bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan dan memikirkan banyak hal. Itu mungkin poinnya ya gitu. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya aku tadi ke Mbak yang tadi ingin memperkenalkan snack ya. Snack ya. Snack nih. Ini menarik nih. Kenapa sih bisa terinspirasi gitu awalnya gitu? Apakah juga dari rumah kemudian menjadi bisnis? Oke. Pada awalnya sebenarnya saya basicnya itu saya itu seorang single parent. Maaf Mbak, single bisa deket lagi? sedikit gini. Deket lagi, oke. Nah, pada saat 2003 saya divorce. Nah, divorce pada saat itu saya waktu itu kan kita tergantung banget dengan suami. Tergantung banget. Pada saat saya divorce, saya mulai goyang gitu loh. Akhirnya saya ke Malaysia. Saya di sana saya bekerja gitu loh. Dari sana saya belajar, saya terproses, saya lihat bagaimana TKI di sana yang kerjanya itu padahal gajinya nggak seberapa, tapi jam kerja mereka tuh sangat panjang. Dan kebanyakan saya tanya mereka itu adalah ibu rumah tangga juga yang harus berjuang di sana. Terus saya pikir kenapa padahal di Indonesia sendiri sebenarnya lapangan kerja itu kan cukup banyak. Nah, dari situ saya termotivasi, saya punya visi misi bagaimana sih caranya menolong gitu loh. Tapi pada saat itu saya nggak tahu bagaimana cara gitu. Nah, berjalannya waktu, saya itu mulai dari rumah saya membuat semprong. Saya tahu semprong itu karena kenapa? Semprong itu tidak pernah habis dimakan waktu kan. Dia selalu setiap tahun pasti ada. Cuma momen. Saya tidak ingin kue tradisional itu momen. Saya ingin membuat bagaimana sih cemilan ini tiap hari itu ada. Jadikan cemil karena kenapa? Semprong ini tidak ada namanya MSG. Kita tidak perlu memakai pengawet. Dia bisa bertahan sampai 14 bulan tanpa pengawet. Saya rasa kalau kita menemukan cemilan di luar sampai 14 bulan pasti pengawet. Kalau semprong tidak ada. Dan kita menggali santan asli. Santan asli kita benar-benar murni. Nah, dari situ dari industri rumah tangga UMKM kami tingkatkan. Nah, saya mulai mempekerjakan wanita-wanita yang tidak memiliki suami. Mereka yang single parent, benar-benar berjuang. Dari situ saya udah mulai, berarti apa yang saya inginkan selama saya masih di Malaysia, berarti sedikit demi sedikit terkabur, gitu, tertantang juga. Nah, dari situ sekarang kami sudah mulai punya pabrik lah. Jadi kami sudah produksi setiap hari dan bukan hanya mereka yang nggak punya suami, tapi kami ada beberapa mempekerjakan mereka yang sekolahnya itu hanya sampai SMP. Bukan, maksudnya mereka bisa packaging, jadi mereka bisa membiayai hidup mereka sendiri gitu. Itu yang itu yang tantangan membuat saya itu, ayolah ciptakan lapangan kerja bagi mereka yang nggak bisa melakukan kerja dengan tidak punya ijazah gitu. Jadi dari situ bukan hanya di bisnisnya aja, tapi ada sisi kemanusiaan yang kami ingin juga. Wah, luar biasa. Jadi kita kalau beli cemilan beli semprong. Iya. Nah, aku baru tahu loh beneran loh. Ini sekarang kita udah di 48 supermarket. Iya, kita juga udah masuk ke Hong Kong, Singapura. Luar biasa. Keren loh, dari rumah aja loh. Termotivasi ini. Tiap hari belajar. Tiap hari belajar. Kepintaran. Apa? Oke, kita lanjut. Ini kayak apa aja lah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ketika perempuan memiliki aktivitas lain, punya peran ganda secara ekonomi juga pasti punya duit sendiri dong, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah para suami tidak merasa keberatan atau merasa tersaingi? Tolong dijawab, ayo. Ayo, Tara, tolong dijawab. Ya, kalau menurut aku sih, kalau saya pribadi, alhamdulillah punya suami yang sangat-sangat mendukung kegiatan istrinya. Jadi kegiatan aku itu dalam 1 bulan itu lumayan padat.
MC, terus kadang aku modeling ya, mungkin jadi juri model atau pemotretan di mana aja, bisa di kota atau di luar kota. Jadi semuanya atas izin suami. Jadi sebelum aku menerima pekerjaan, ngobrol dulu sama suami, ini ada pemotretan nih di sini gitu. Bisa nggak, boleh nggak? Kalau suami sih lebih gimana anak-anak gitu kan? Mereka ada sibuk nggak? Atau mereka bisa ditinggalin nggak? Atau ada yang jagain mereka nggak? Kalau misalnya ada, ya udah gitu. Karena suami itu kenal sama saya juga udah profesi seorang model. Jadi beliau tahu sekali gitu loh. Memang bakatnya di situ. Jadi memang senengnya di situ, ya sudah. Yang penting kamu tidak lupa dengan kodrat kamu. Kamu seorang ibu, seorang istri gitu kan. Tanggung jawabnya seperti apa diselesaikan dulu. Baru kerjakan yang lainnya gitu. Oke. Nah, Seperti itu. Nah, ini masalah duitnya gitu atau gini. Pokoknya kalau duitnya hasil kamu udah hasil Iya. kamu aja. Kalau saya sih percaya pepatah ya. Duit istri adalah duit istri. Duit suami adalah duit istri. Jadi tetap ya pokoknya. Menurut aku itu nggak ada masalah untuk keuangan, karena kenapa perempuan kreatif itu, kalau menurut saya pribadi, perempuan kreatif itu pertama adalah punya daya tarik sendiri, ya. Jadi kalau dia mandiri, dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan, bagi saya wow. Jadi secantik apapun kalau misalnya ya tidak ada kreativitas atau hanya mengharapkan dari suami saja, menurut saya tidak ada nilai plusnya, menurut saya ya. Jadi memang harus menjadi perempuan yang kreatif yang pertama. Terus kalau misalnya suami juga memiliki istri yang punya pendapatan yang lebih, alhamdulillah dong seharusnya. Jadi bisa membantu perekonomian keluarga. Tapi kalau saya pribadi, keuangan saya biasanya tidak terang-terangan dibuka gitu. Karena apa? Karena kita juga punya hal-hal yang kita senangi, seperti kita, kayak saya tuh kalau shopping, kalau mau beli apapun, karena memang punya income sendiri, jadi nggak perlu minta sama suami, walaupun sebenarnya minta dulu ya kan, biar double gitu dapetnya. Tetap ya. Nah terus dan saya tidak perlu menunggu suami saya memberikan saya uang ya, untuk saya ingin membeli sesuatu, itu sih lebih ke situ. Jadi kalau misalnya kita punya uang lebih, pasti suami senang-senang aja gitu loh. Ya nggak sih? Ya nggak sih ibu-ibu? Apalagi sini tadi sebelum kita podcast itu udah pada cerita gitu kan, wanita mandiri ya biasanya mandiri ya sendiri gitu, mau ngapain sendiri, mau shoppingnya pakai uang sendiri gitu kan, mau jalan-jalannya sendiri gitu kan, memang udah biasa sendiri. Tapi alhamdulillah punya suami-suami yang seperti ibu-ibu yang single parent juga, wow luar biasa. Saya juga mantan single parent. mantan. Oh banyak ya, banyak mantan ya, alumni. Nah jadi dari situ seperti cerita Ibu Yen ya, bahwasanya udah mengalami masa-masa di saat kita sendiri kok sepertinya harus bekerja sendiri, itu memang susah awalnya, tapi setelah terbiasa alhamdulillah malah kalau nggak kerja jadi aneh gitu loh. Jadi kalau di rumah diem aja, kayak maksudnya apa? Iya kan, sakit kepala gitu kan, sakit dompet gitu. Gitu. Nah iya. Jadi memang wanita-wanita yang mandiri itu wanita yang biasa bekerja, yang biasa warawiri gitu, nggak bisa hanya di rumah saja gitu. Jadi untuk suami saya ya pribadi alhamdulillah mendukung sekali. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus ya bagi ibu-ibu. Nah, ini ada yang, ini kan saat pandemi ya. Kita ini kan belum lewat lah fase pandemi. Ketika pertama kemarin ditetapkan PSBB, sebenarnya itu mempengaruhi kreativitas nggak sih gitu? Apakah mungkin, ternyata kita menjadi lebih kreatif? Siapa nih yang akan menjawab nih? Oke, silakan. Wah, kayaknya makin seru nih. Tadi pertanyaannya di masa pandemi Iya, ini di masa gitu bagaimana nih gitu? Apakah mempengaruhi kreativitas ibu-ibu sekalian? Ya. Justru di situ kalau wanita kreatif itu dia bisa menangkap peluang, ya kan? Di saat orang tidak bisa keluar, membatasi diri keluar, bagaimana kita menangkap peluang? Kita jualan online. Begitu juga dengan saya, jual sayurnya online. Sayur dan semua kebutuhan itu saya jual online ya.
alhamdulillah gitu loh kan, selama pandemi ini justru omsetnya meningkat. Oke. Jadi peluang. jadi orang ketika orang butuh imunitas tubuh tinggi, nah ayo makan sayur banyak-banyak, sayur sehat, minum jus, minum almond, itu betul peluang-peluang seperti itu yang kita tangkap. Jadi ya balik lagi jadi wanita kreatif. Oke, Bisa jadi menangkap peluang ya. jadi bisa menangkap peluang. Ada nggak cerita nih teman-teman yang lain kreativitas yang semakin muncul ketika pandemi? Ya. Ayo Kak. Saya waktu pandemi awal Maret itu baru mungkin 3 bulan 4 bulan trading kan. Itu mengalami yang shock berat karena ya bursa ambruk kan. Itu yang sebulan ya karena kita belum pengalaman, jadi yang cuma kayak sedih terus kayak bingung gitu. Tapi mungkin ya alhamdulillah sebagai perempuan kita memang kayak punya insting kayak survive gitu, how to survive ini nggak mungkin kita kehilangan duit, gimana ya caranya. Akhirnya ya kita coba, walaupun dia turun kita tunggu sampai ya ada triknya lah, kita belajar sendiri nyoba. Dan alhamdulillah karena memang pemerintah kita ini luar biasa ya, duet Jokowi, Sri Mulyani dan Erick Thohir itu luar biasa. Dia cepat membuat perekonomian kita rebound dengan stimulus-stimulusnya ya. Banyak stimulusnya dia, seperti kayak sampai Presiden Jokowi sendiri kan kemarin menelpon Elon Musk supaya masuk ke Indonesia. Itu semua saham-saham yang berkaitan dengan nikel gitu, itu semua naik tinggi, terus mengerek semua. Terus juga infrastruktur dengan adanya Omnibus Law itu luar biasa efeknya, karena investor asing sudah ada dari beberapa negara yang komit tanda tangan akan invest Indonesia membangun infrastruktur. Jadi saham-saham konstruksi itu juga yang melejitnya dalam 1 bulan aja 100% loh. Jadi alhamdulillah malah saya bilang sama Ibu Dina, maksudnya bukan mau pamer ya Bu Dina, saking saya shocknya gitu. Saya beli itu akhirnya beli di September, itu sampai Desember cuan saya tuh sampai yang wah, ada yang 100% itu udah beberapa gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi saya sebenarnya pengen sekali ngajak kalau di Jakarta itu banyak loh misalnya emak-emak pencari cuan. Iya. Kita kan bisa ada lah sih, kalau mungkin yang ibu rumah tangga ya, kalau saya tante trading katanya. Itu kan bisa ngumpulin sisa uang belanja. Sebenarnya saham itu bukan kita kadang image-nya tuh kita harus taruh uang besar. Enggak, saya di porto saya sendiri suka pengen kepo aja. Saya taruh uang segini bisa dapat berapa sih gitu. Karena ya saya udah nyoba-nyoba kan. Jadi alhamdulillah kalau kita ngerti timingnya, kita teknikalnya ngerti. Dan bursa saham di Indonesia itu tergantung sama namanya gosip ya. Istilahnya berita. Iya. Benar, itu yang ada sekarang namanya istilahnya mansurmologi. Karena apa? Ustadz Yusuf Mansur itu kan trader dan dia selalu posting di IG-nya. Dia sebut saham Garuda, saya cuma beli saham Garuda tuh 25 juta. Ustadz itu ngomong, kita harus membantu kebanggaan negara kita. Itu tahu jadi berapa? Jadi 45 juta. Dalam waktu sehari 2 hari dia naik tinggi. Wah. Jadi saya juga follow Instagramnya Ustadz Yusuf Mansur. Iya, dia rajin dia. Setiap yang dia posting itu. Dan yang paling gila ini rekornya saham BRI Syariah. Bapak tahu dia bulan April harganya cuma 200 perak dan sekarang 2.400. Ada kisahnya orang tuh mau beli motor nggak jadi, dia beli saham Bank BRI Syariah. Dalam 6 bulan itu udah naik berapa jadi 2.000. Jadi dari 20 juta. Tapi itu nggak pengaruh ya, yang Muhammadiyah mau narik uang itu nggak pengaruh? Nggak kan, karena BRI Syariah kan merger kan. Dia akan jadi bank besar karena dia merger dengan bank. Justru itu Muhammadiyah itu nggak mau kebijakan yang si Erick Thohir itu memergerkan semua syariah. Oh, dia nggak seterima ya? Terima, makanya dia mau tarik uang. Gua nggak Tapi tahu sih kenapa. sebenarnya makin naik loh. Makanya tadi saya juga ada was-was Berarti dia kan. nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Karena hebat, itu baru mau merger aja dia udah buka cabang kan di Dubai segala. Itu akan jadi bank syariah yang terbesar dia akhirnya. Dan saya senangnya apa, dengan saya trading wawasan saya jadi luas karena saya
ngejar cuan kan. Iya. Jadi harus tahu Ya, jadi tema Mau nggak Jadi mau Bapak, harus tahu perkembangan yang saya aja terjadi bisa ya. untung dari saham jarum suntiknya vaksin loh Pak. Ada perusahaannya. Itu tuh. Ya kan karena vaksin sudah masuk ya waktu itu kan euforianya tuh langsung sahamnya melejit. Saya cuma modal sedikit, saham jarum suntiknya aja itu juga udah dapat datangin cuan yang luar biasa, mau Ini mungkin 100%. Saham antigen ini bisa juga naik nih karena kebijakan baru kan harus pakai Nah, iya. Itu semua makanya kita tinggal modalnya gitu aja. Jadi itu sebenarnya kayak kalau orang kadang-kadang image-nya trading serem susah Iya. gitu kan. Enggak sama sekali. Saya alhamdulillah udah ngajak beberapa teman dan semuanya nyesel nggak dari dulu. Kita kadang ada yang orang mikir kita harus setiap hari mantenin atau enggak gitu kan. Enggak juga tergantung kan. Kalau saya kan ada yang untuk investasi, ada yang untuk harian ya. Iya. Ya kalau untuk harian ya memang saya mantau sampai anak saya juga bilang, "Mama ngapain sih ngeliatin ini melulu?" Ya karena mama mau cari cuan harian juga gitu untuk nambah modal lah ya. Untuk saya ada yang di hold gitu. Saya senang banget kalau bisa ngajak ibu-ibu yang punya waktu luang. Kadang karena lingkungan saya tuh banyak ibu-ibu yang punya duit banyak gitu kan. Iya. Terus daripada habis cuma buat ke salon, ya ke salon nggak apa-apa sih ya. Tapi kan cuma maksudnya kayak ada yang menurut saya ada yang kayak berlebihan. Terus kadang untuk nongkrong-nongkrong, coba dibelikan saham ini, lumayan, alhamdulillah gitu. Itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Setelah saya menjalaninya, mudah-mudahan bisa mengajak ibu-ibu bisa ikutan supaya lebih seru ya. Oke. Nggak pakai trik, makanya saya bilang bursa Indonesia itu tergantung berita karena orang cocok untuk wanita karena wanita suka gosip. Saya tuh baru tahu karena tadi ini baru cerita sama ini. Oh iya ya, sampai itu ya, sampai itu pengaruh sekali ternyata di Indonesia, tapi khusus di Indonesia. Di Indonesia Asik doang kan? yang begitu. Sementara kan kita demen banget sama gosip. Iya. Tetap. Iya, gosip menghasilkan uang. Gosip Seru makanya kan. Iya, seru. Oke. Menarik Oke. sih karena juga temanku kan ada ya. Emang kemarin mulainya pas awal-awal pandemi dan emang katanya awal yang bagus itu ketika pandemi. Iya, Ya, bagus. begitu itu emang cuannya banyak banget gitu dan memang ada teman yang bilang tergantung lo mau jadi yang trader yang seperti apa, Iya. yang aktif atau mungkin yang pasif setiap mau tutup buku aja is okay Ya. katanya gitu. Itu juga bisa tetap untung gitu. Gitu daripada Jadi kan fleksibel. fleksibel. Kemarin juga sempat ada programnya Sri Mulyani untuk anak-anak milenial. Iya. Iya. Terus ada. ada teman saya bilang itu udah masuk ke sekolah-sekolah kata teman saya itu di Mondial masuk loh. Udah masuk Dari ya? sekuritas masuk ngajak Iya. anak-anak muda untuk belajar gitu. Ya dengan modal kecil dulu karena modal kecil tuh kan emang perlu ya untuk ngelatih kita. Untuk pelatihan, iya sebenarnya. Membaca ini analisa Analisa gitu karena ketika kita belajar investasi maka kita akan lebih intuisi untuk pegang duitnya juga lebih hati-hati. Iya, Gitu. betul. Jadi nggak boros gitu. Iya, betul. Dan ini juga kan investasi duit berputar tuh. Sebenarnya yang diharapkan dari Sri Mulyani orang melek investasi dinamis, terjadi Iya. perputaran uang. Perputaran Jadi uang. nggak orang nyimpan udah gitu Iya. nggak. Itu Iya. sebenarnya itu sih. Iya. Nggak pengen bikin komunitas khusus ibu-ibu Ayo, trader. ini kita baru ngobrol ini. Iya. Ah. Saya udah ada ibu. Ayo boleh ya. Ada gurunya nih. Cece cuan. Iya. Iya pengen banget, makanya seneng soalnya saya udah ngajak beberapa teman, jadi saya ada beberapa grup juga sih. Jadi kita kalau setiap hari tuh bahas gitu, apa besok apa nih, wah ini ada berita ini nih, saham apa kayak hari ini kemarin nih minggu itu pelabuhan Patimban itu dibangun kan, apa di operasi Operasional. untuk jadi saingannya Priok sih, cuma kan itu beberapa kawasan industri yang daerah situ, terus pabrik-pabrik situ sahamnya langsung zzz, gitu. Jadi sebenarnya itu makanya saya bilang kalau orang bilang susah itu ya mungkin kalau belum nggak belajar harus kita belum tahu ya. Nggak mungkin yang serem tuh ngeliat apa tuh nggak ya, awal dulu banget ya. Lihat itu ya kan, tulisan yang running text ini apa sih, ada tulisannya kan kita sungguh lah itu bukan dunia aku banget ya, aku seniman soalnya. Jadi ngeliat itu ya, apa sih gitu. Tapi setelah kesini apalagi banyak ngobrol ya, jadi ada belajar lagi nih, ternyata nggak ini sih, bukan satu hal yang bukannya mengerikan, complicated, menakutkan, mengerikan. Dan saya bukannya ini, teman saya itu dia cuma nggak lulus SMA,
cuan dia itu bisa hariannya mau 20 juta, 50 juta ya Dina tahu juga. Iya. Dia santai gaya tradingnya tapi hasilnya 20 juta Sehari loh. Karena sehari. aku kalau ngerjain mesti tender, project interior, tender. Dan itu menurut saya cocok untuk wanita karena saya sendiri kan udah ngerjain banyak hal sebenarnya. Sebelumnya saya di properti. Itu yang saya ini perempuan, kenapa saya harus ketemu preman-preman, saya harus ketemu orang-orang yang istilahnya banyak mafianya kan. Jadi kayak saya ada titik saya kayak lelah deh, kayaknya nggak mungkin saya kayak gini terus, saya makin tua. Nih saya harus cari alternatif apa. Terus saya sudah nyoba restoran, memang mungkin talenta saya nggak di situ ya. Jadi ya nggak rugi banget, tapi udah kayaknya saya nggak happy gitu. Cuma di trading ini ya alhamdulillah saya happy ya, apalagi karena cuannya itu ya. Happy banget. Kembali lagi. Si cuan. Oke. Judulnya cuan. Jadi intinya adalah sesuatu yang kreatif dan cuan. Cuan. Iya. Oke. Nah, untuk kreativitas sendiri nih. Jadi kan ini kan berhubungannya itu tidak dengan diri sendiri tapi dengan orang lain. Ada nggak sih impian gitu ya, memberikan impact kepada orang di sekitar melalui aktivitasnya si ibu-ibu nih, gitu. Siapa nih yang mau berbagi? Tadi kayaknya Bu Ayam udah cerita. Ya, tadi sudah ada, dia pengen bikin komunitas trader ya. Iya. Oh, Bu Aya tadi yang Bu ya Ayam mempekerjakan gitu. Oke nih, dari anak milenial. Ya. Milenial. Jadi aku tuh kan pas aku mau ngambil computer science, orang tuh kayak itu tapi kan kayak so geeky gitu loh, kayak cowok-cowok yang pakai hoodie terus kerjanya kayak di kamar gelap coding doang, nerd gitu. Jadi kayak ada stigma itu kan. Terus pas aku juga kemarin alhamdulillah aku udah magang di Google 2 kali. Jadi pas aku di Google tuh juga emang kelihatan kok cowok semua gitu. Padahal ini menurut aku ya software engineering itu cocok buat perempuan karena itu bisa dilakukan di mana-mana, di mana aja. Jadi bisa sambil misalnya ntar kalau udah punya keluarga, aku tuh bisa coding dari rumah sambil misalnya ngurus anak. Jadi nggak harus you can be anywhere. Jadi itu sangat accessible bagi ibu-ibu rumah tangga dan juga buat semua orang gitu. You just need a computer sebenarnya, dan zaman sekarang kan semakin accessible kan, internet ada di mana-mana. Jadi aku tuh pengen menghapus stigma kalau coder itu harus laki-laki atau harus misalnya harus nerd gitu. Terus semua anyone can code. Dan makanya aku sejak sejak masuk university aku tuh ikut kayak scheme yang ngajarin terutama ya perempuan untuk mulai coding. Jadi misalnya dari anak SMA sampai anak yang emang udah kuliah dan lulus kuliah mungkin jurusannya lain. Jurusannya banyak kok, ada yang jurusannya law, hukum, tapi misalnya aku bisa nih pakai komputer untuk dia bikin program yang kayak baca kontrak-kontrak legal gimana sih biar cepet gitu. Kan bisa, jadi aplikasinya tuh sangat luas gitu. Terus sekarang tahun ini aku ikut namanya Generation Girl, itu sama seperti kayak ngajarin anak-anak SMA coding. Jadi mereka tuh berinisiatif untuk ngambil jurusan yang berhubungannya dengan teknologi gitu. Dan itu kayaknya one of the first deh di Indonesia, dan dia juga belum banyak ininya. Jadi kemarin aku bikin kurikulum untuk data science. Jadi itu kayak analisa data gitu ya, sama kayak buat trading juga itu penting, data science. Dan itu belum ada dulu kurikulumnya untuk ini, tapi tahun ini dijadiin ada, dan alhamdulillah kemarin kurikulumnya aku bantu desain juga. Jadi sebenarnya impianku itu bikin coding tuh hal yang biasa. Sebenarnya kan there is nothing manly about coding kan, like you don't have to lift the computer, itu kayak physically buat semua orang. Jadi untuk menghapus stigma kalau computer science itu dan teknologi itu bidang laki-laki, no, it's everyone's role. Iya. Apalagi zaman sekarang ya, semuanya bisa dikerjakan dari rumah, dan itu memberikan fleksibilitas buat para perempuan dan ibu-ibu. Iya. Benar sekali. Oke, ada pertanyaan lagi next? Mungkin kita udah masuk sesi keberapa nih? Udah? Wah, kayaknya udah panjang ngobrolnya. Berarti ini nantinya pasti akan dikulik abis di podcast Cicak selanjutnya dong, gitu ya, gitu. Jadi nih, buat para pemirsa, pendengar podcast ini, ditungguin apa aja nih sesuatu yang kreatif di Batam dan Kepulauan Riau yang akan kita ulik di program ini pastinya ya Bu ya.
Oke, mungkin ini adalah yang terakhir. Apa sih pesannya untuk teman-teman yang menyaksikan program ini gitu, tentang perempuan tadi yang punya peran ganda di dalam industri kreatif gitu. Siapa yang mau jawab? Oke, siapa yang ingin memberikan pesan gitu kan? Pesan. Gitu. Pesan dan kesan ya, pesan. Ingin mengajak nih, ingin membuka pikiran para wanita yang saat ini masih duduk-duduk, masih belum melakukan sesuatu gitu kan. Yuk kita kreatif yuk gitu kan. Toh zaman sekarang ini udah banyak sarana banget gitu kan. Cuman di rumah aja bisa ngapa-ngapain gitu kan. Sebagai wanita itu jangan bergantung kepada suami. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana gitu kan. Yang wanita itu harus bisa mandiri ketika terjadi apa-apa, entah suaminya meninggal atau ini ya kan. Nah kita udah harus tetap mandiri gitu. Kita udah nggak pusing lagi, nggak langsung sedih-sedihan gitu. Ini seperti contoh-contoh kami semua ini nggak tahu kebetulan ya kita semua ini sebagai korban, bukan korban ya, sebagai ini mantan gender. Iya gitu kan. Tahu bisa survive gitu loh. Itu aja sih pesan ke teman-teman. Ayo. Oke, yang lainnya nih. Oke. Aduh, makasih banget loh udah diundang di Cicak. Sebenarnya hari ini saya bilang Bu Dewi, saya agaknya saya nggak percaya diri deh. Tapi ditarik terus. Tapi saya sadar, waduh, ternyata saya dapat inspirasi itu banyak banget, ibu-ibu yang hebat ini luar biasa. Nah, pesan saya hanya ingin mengatakan kepada perempuan-perempuan yang di sana bahwa kita tuh paling tidak kita tuh memberi manfaat untuk orang sekitar kita. Karena kenapa? Kita itu harus memberi contoh, dalam arti kita tuh bisa. Sebenarnya saya pun merasa saya hidup seorang diri, nggak punya suami, nggak punya anak, untuk apa sih kerja dari pagi sampai malam, untuk apa? Tapi saya sadar, saya punya doa, saya ingin membantu orang-orang di sekitar kita gitu. Dari kita untuk negara juga kan. Kita cipta Indonesia, kita pasti bisa. Kita orang kita harus memberi contoh bahwa wanita ini kuat. Apapun kita bisa. Lakukan yang terbaik, itu aja. Oke, tepuk tangan buat perempuan-perempuan yang ada di sini. Perempuan itu multitasking. Iya. Oleh semua perempuan. Iya. Jadi jangan khawatir, bisa kalau kita bisa, karena multitasking. Benar sekali. Terima kasih atas kebersamaannya kepada 7 orang perempuan yang luar biasa di hari ini. Ya, nanti pastinya satu-satu akan saya kulik buat ngobrol lebih detail lagi. Kita karena iya, karena ini akan menjadi satu inspirasi loh gitu. Jadi mungkin kan pada tahu mungkin ada yang pengen tahu ceritanya seperti apa sih, perjuangannya seperti apa sih gitu, dan tantangannya bagaimana. Terima kasih sudah hadir di sini, dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast dari Cicak Kreatif atau Cicak, dan pastikan Anda mendengarkan podcast ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.